Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berdoa Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan, memuji Dia dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di 1 Tesalonik 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dalam bahasa Batak saya bacakan. Aidada marhite-hite hata sabing ro barita nauli nahu paboa hami tuhamu. Tung mardongan hagogo odo doho todi parbadia akup nihi rasni ro hagodang. Aidi boto hamu do atong pangalaho nihami naroi tuhamu humokop hamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap pemberitaan firman Tuhan yang kita dengarkan, terkhusus dalam pemberitaan firman Tuhan dalam renungan harian HKBP Resort Kupang ini yang sudah berjalan menjalani 3 minggu, setiap hari menemani mengisi hari-hari Bapak Ibu di rumah masing-masing, di tempat kerja atau di tempat kita, di dalam perjalanan kita mendengarkan, dan dalam setiap kehidupan kita mendengarkan renungan harian ini. Sapaan renungan harian ini mendengarkan firman Tuhan setiap harinya, mengingatkan kita bagaimana membangun dan memulai hari untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diperdengarkan di rumah Bapak Ibu, di tempat kerja, atau di mana Bapak Ibu berada dalam setiap aktivitas dan mendengarkan renungan ini, setiap firman yang diperdengarkan, setiap firman yang boleh dihadirkan bersama dengan saudara-saudariku dimanapun berada saat ini, itu bukan hanya sekedar kata-kata. Jadi setiap orang atau setiap pemberita firman saat ini ketika hambanya ini menyampaikan firman-Nya kepada Bapak Ibu, bahwa semua ini bukan hanya ada sekedar kata-kata, bukan hanya kami beritakan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Kalau firman ini boleh sampai kepada Bapak Ibu dimanapun berada, ini merupakan kekuatan oleh Roh Kudus dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan dan setiap pemberitaan firman Tuhan yang sampai kepada kita itu adalah menjadi pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika saya pun menyampaikan firman Tuhan ini, bahwa hambanya meminta pertolongan kepada Tuhan, biar Tuhan yang pimpin, menyampaikan, dan Roh Kudus yang menerjemahkannya kepada hati Bapak Ibu. Dan saat ini melalui media, elektronik media, teknologi saat ini boleh menghadirkan firman Tuhan ke rumah di mana kita berada saat ini merupakan pekerjaan dan perkenanan Tuhan, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Maka setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja. Ketika firman ini tiba, ketika firman kemarin boleh kita dengarkan yaitu renungan harian, dan beberapa hari ini Roh Kudus bekerja untuk boleh menerjemahkan apa maksud Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Maka dikatakan, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi bagaimana Bapak Ibu menikmati sajian dalam renungan harian ini, selain daripada tim puji-pujian dan renungan, ada juga tim di balik layar, yaitu tim multimedia yang mengerjakan ini boleh sampai kepada Bapak Ibu. Artinya ini semua adalah pekerjaan yang dituntun dan juga tunduk pada perkenanan Tuhan. Maka harapan Tuhan setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, ada perubahan hidup dalam hidup kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi firman yang boleh melekat, firman yang boleh kita dengarkan, itu mengubah karakter kita semakin lebih baik lagi, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka dikatakan di sana, demikianlah
bahwa pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya lagi sekedar atau bahkan hanya disampaikan, tetapi pekerjaan Roh Kudus itu mampu mengubahkan setiap orang oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Itulah artinya bahwa kami memberitakan Injil bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mampu menguatkan, meneguhkan, menghibur Bapak Ibu dimanapun berada saat ini oleh karena firman Tuhan. Itulah keajaiban daripada firman Tuhan itu sendiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, ini yang disebut juga dengan buah daripada pemberitaan firman. Mari setiap hari kita semakin disiplin, setiap hari kita makin konsisten untuk terus membangun mesbah di tengah-tengah rumah tangga kita, biar setiap firman yang kita dengarkan, setiap firman yang sampai kepada kita mampu mengubahkan hidup kita, mampu menghiburkan kita, mampu menguatkan kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan setiap firman Tuhan yang boleh dihadirkan kepada kami dimanapun kami berada, entah kami saat di rumah kami, di pekerjaan kami, di perjalanan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan oleh karena tuntunan Roh Kudus itu mampu menguatkan, itu mampu meneguhkan, itu mampu membuat kami semakin kuat dan boleh disembuhkan dari segala sakit penyakit kami, disembuhkan daripada kedukaan kami, disembuhkan daripada keterpurukan kami. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa firman-Mu Tuhan. Biarlah itu terus hidup di dalam hati dan pikiran kami. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.